saudara membuka di dalam kitab Injil Matius. Kitab Injil Matius. Haleluya. Ada seorang yang bernama Nazir Ali Karki. Dia adalah seorang miliarder atau miliarder dari Kuwait yang meninggal dunia tahun 2019 tanpa sedikit pun membawa kekayaannya. Dia adalah orang yang sangat kaya raya di Kuwait. Tapi ketika dia meninggal, dia tidak sedikit pun membawa kekayaannya atau memiliki investasi dengan kekayaannya. Jadi ini adalah sesuatu yang sangat menyedihkan. Dan di dunia atau zaman yang kita tinggal saat ini bukanlah tempat yang ideal lagi. Namun seiring kabar-kabar yang tidak nyaman, jangan sampai kita lepas dari fokus kita kepada Kristus di dalam hidup kita. Ini sangat penting sekali. Maka dari itu Anda berada di tempat ini untuk mendengarkan firman Tuhan supaya kita tidak lepas fokus kepada perkara-perkara Kristus. Jangan kita menjadi semakin pasif, karena masa seperti ini tidak diragukan lagi bahwa orang Kristen bisa memilih untuk menjadi lebih pasif daripada lebih aktif. Tidak memiliki tujuan di dalam kekristenan mereka. Mereka bisa menggunakan segala situasi yang terjadi, dengan penyakit yang terjadi, dengan apapun yang terjadi di sekeliling kita, menjadikan orang Kristen semakin pasif kepada Tuhan. Tapi jangan itu terjadi di dalam kehidupan kita. Mungkin kita mengetahui ada orang Kristen yang sudah lama, tetapi hidupnya tidak layak sebagai orang Kristen. Tidak ada kesaksian yang baik bagi padahal dia orang Kristen yang sudah lama, mungkin sejak lahir dari orang Kristen. Tetapi tidak ada teladan atau tidak ada kesaksian yang selayaknya orang Kristen. Sama seperti Nazir Ali Karki. Ini orang kaya yang memiliki segalanya, tetapi dia meninggal tanpa menggunakan kekayaan spesial. Jadi buat apa kekayaan yang dia timbul? Sama juga seperti orang Kristen, sudah lama jadi orang Kristen, tapi tidak ada teladan kesaksian terang di dalam dirinya. Firman Tuhan sebagai pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Dan saya bersyukur supaya semakin lama kita menjadi orang Kristen, semakin pula kita mengenal Kristus. Supaya kita terhindar dari tipe orang Kristen yang keras hati, orang Kristen yang lebam, orang Kristen yang tidak memiliki teladan terang bagi orang lain. Mari kita selidiki hati kita saat ini. Dan saya bersyukur kita ada di tempat ini, di mana Tuhan bisa menilik melalui firman-Nya. Dan penyebab dari kekristenan seseorang menjadi keras, Yesus sendiri telah mengatakan dan menjawab pertanyaan itu. Mengapa orang Kristen yang sudah lama hidupnya atau orang Kristen ini menjadi bebal, menjadi keras? Tuhan telah menjawab di dalam kitab Injil Matius pasal yang ke-12. Kita akan membukanya bersama-sama. Kita tidak mempersiapkan slideshow atau PowerPoint, tapi ayatnya tidak begitu banyak di dalam firman Tuhan pada pagi hari ini. Di dalam Matius 12 ayat 43 sampai dengan 45, Tuhan Yesus telah menjawab perkara ini. Jadi jangan heran kalau Anda orang Kristen sudah lama tapi hidup Anda tidak berbuah. Inilah yang Tuhan Yesus katakan. Apabila roh jahat keluar dari manusia, ia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus mencari perhentian. Tetapi ia tidak mendapatnya. Lalu ia berkata, aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu. Maka pergilah ia dan mendapati rumah itu kosong, bersih, tersapu dengan rapi, teratur. Lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya, dan mereka masuk dan berdiam di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada
keadaan yang semula. Demikian juga akan berlaku atas angkatan yang jahat ini. Mari kita sama-sama berdoa. Minta roh Tuhan memimpin firman-Nya. Tuhan, terima kasih atas firman-Mu yang sebentar kami akan dengar. Kau berperkara, biarlah roh Tuhan, biarlah roh Kudus pemimpin setiap pendengar-pendengar firman di tempat ini. Bukan hanya mereka mendengar firman-Mu, tapi mereka mengerti, mereka mendapatkan wahyu, tilik hati mereka Tuhan. Karena bukan rencana-Mu bahwa orang-orang yang telah Kau selamatkan tidak menggunakan keselamatan itu menjadi suatu hal yang berbuah di dalam kehidupan kekristenan mereka. Tuhan, bantu kami untuk mengerti porsi dari firman-Mu supaya kami jadi pribadi-pribadi yang benar-benar melakukan kehendak-Mu, melakukan firman-Mu, dan kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa. Amin. Kita akan melihat pertama kali, dan saya mengangkat judul firman Tuhan pada pagi hari ini adalah membiarkan kosong. Membiarkan kosong. Kita akan melihat kisah di dalam Alkitab mengenai sosok yang sering kita dengar, yaitu sosok Maria Magdalena. Apa yang Anda ketahui mengenai sosok Maria Magdalena? Sosok Maria Magdalena juga sering disamakan dengan perempuan yang membasuh kaki Yesus dengan minyak narwastu, atau perempuan yang ditemukan berzina, yang orang-orang Farisi akan melempari perempuan ini dengan batu. Tapi apa yang Anda ketahui mengenai sosok Maria Magdalena ini? Sosok Maria Magdalena bukan Maria atau perempuan yang mengurapi kaki Yesus dengan minyak wangi, karena di dalam Yohanes 11 ayat 1 sampai dengan 2 jelas sekali dikatakan di situ, perempuan yang menyeka kaki Yesus bukanlah Maria Magdalena, tetapi Maria dari Betania, saudara Marta dan Lazarus. Kita akan membaca di dalam Yohanes 11 ayat 1 sampai dengan 2. Kita akan membacanya. Ada seorang yang sedang sakit, namanya Lazarus, yang tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Jadi bukan Maria Magdalena yang menyeka kaki Yesus dengan minyak narwastu ini, tetapi Maria dari Betania, yaitu saudara Marta dan Lazarus. Sedikit sekali kalau saya mencoba untuk mencari info dari Maria Magdalena, ini sedikit sekali di dalam Alkitab. Saya tidak menemukan. Nama Maria Magdalena hanya muncul di keempat kitab Injil itu saja. 3 di antaranya dari kitab Injil, Maria Magdalena ini hanya muncul ketika waktu penyaliban dan kebangkitan Yesus. Jadi tidak ada di awal dari kitab Injil mengenai Maria Magdalena. Jadi sedikit sekali informasi mengenai Maria Magdalena. Kita bisa menemukan nama Maria Magdalena ada di dalam Matius 27 pasal 27 sampai dengan 28. Di situ ada Maria Magdalena bersama dengan waktu penyaliban Kristus, waktu dia pagi hari, di hari kebangkitan, di hari Minggu, Maria Magdalena datang ke kubur atau ke gua. Dan juga di Markus 15 pasal 15 dan 16, juga di dalam kitab Injil Yohanes pasal 19 dan 20. Jadi hanya terakhir dari kitab Injil nama Maria Magdalena ini disebutkan. Terakhir kali kemungkinan Maria Magdalena ada bersama dengan para murid Yesus saat berdoa di ruang atas, dituliskan di dalam kitab Kisah Rasul
1 ayat 14. Tapi tidak disebutkan namanya di situ, hanya disebutkan seperti ini di dalam Kisah Rasul 1 ayat 14. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Ada beberapa spekulasi yang mengatakan setelah Yesus naik ke surga, Maria Magdalena pergi memberitakan Injil di Perancis, bagian selatan yang sampai saat ini menjadi tempat suci orang-orang Katolik di sana yang dinamakan Grotto Mary Magdalene atau gua dari Maria Magdalena. Menurut tradisi Timur Tengah dikatakan bahwa Maria Magdalena menemani Rasul Yohanes, salah satu murid Yesus, ke Efesus yang dimana sekarang menjadi Turki ya, dan dia meninggal dan dimakamkan di sana. Tapi ini sesuatu hal perspektif atau spekulasi dari orang-orang di sana ya, orang-orang Timur Tengah. Saya mau kita tahu Maria Magdalena adalah sosok perempuan yang jelas, sangat penting di dalam Alkitab. Walaupun mungkin kita tidak bisa menemukan banyak informasi mengenai dia, tapi sesuatu yang saya pelajari dari kehidupan Maria Magdalena adalah kehidupan yang dimana orang Kristen perlu menjadi Maria Magdalena dalam kondisi hidupnya yang mungkin kita tahu dia bergumul di dalam hidupnya. Alkitab tidak memberi latar belakang dari kehidupan Maria Magdalena, hanya sebatas Injil Lukas. Mari kita buka bersama-sama di dalam Lukas 8 ayat 2. Hanya secerca atau sedikit dari latar belakang dari Maria Magdalena yang diungkapkan di dalam Injil Lukas 8 ayat 2. Dikatakan bahwa dia adalah salah satu perempuan yang telah dibebaskan dari 7 roh jahat. Saya akan bacakan bagi saudara. Dan juga beberapa orang perempuan yang telah disembuhkan dari roh-roh jahat atau berbagai penyakit, yaitu Maria yang disebut Magdalena yang telah dibebaskan dari 7 roh jahat. Hanya itu saja. Saya hanya tahu melalui Alkitab mengenai kehidupan Maria Magdalena. Kalau Anda membaca seperti ini, ada 7 roh jahat di dalam hidupnya. Kita tidak tahu berapa lama Maria Magdalena ini mengalami tormen atau mengalami siksaan dengan 7 roh jahat yang ada di dalam hidupnya atau di dalam tubuhnya. Tidak ada di dalam Alkitab yang membahas hal ini. Kita hanya bisa tahu bahwa Maria Magdalena mengalami pergumulan yang sangat besar. Dan jika ini dituliskan di dalam kitab Injil, berarti ini adalah hal yang sangat penting bagi kita untuk kita ketahui. Jelas Maria Magdalena memiliki 7 roh jahat di dalam hidupnya. Boleh dibilang Maria Magdalena seorang yang mungkin sebelumnya tahu hukum Yahudi, tahu kitab Taurat, tetapi hanya sekedar formalitas. Kemungkinan hidup seperti orang Kristen yang sudah lama yang masih hidup di dalam dosa. Saya tidak tahu apakah perempuan yang berzina ini adalah Maria Magdalena, kita tidak tahu. Tapi dari apa yang kita dapatkan melalui 7 roh jahat adalah sesuatu yang sangat luar biasa yang perlu. Orang ini perlu dijamah. Kalau punya 7 roh jahat di dalam tubuhnya, ini perlu dijamah, perlu mengalami mujizat di dalam hidupnya. Dan inilah kemungkinan hidup seperti orang Kristen yang sudah lama, namun masih hidup di dalam dosa. Apakah Anda tahu ketika hidupmu belum mengalami total jamahan Yesus seperti Maria Magdalena ini, yaitu menyerahkan hidupmu sepenuhnya kepada Kristus, engkau termasuk seperti kondisi yang dialami oleh Maria Magdalena dan orang Farisi yang secara formalitas beragama saja, hanya beragamawi saja. Mereka tidak memiliki
suatu wahyu di dalam kehidupan kekristenannya. Walaupun mereka sudah lama, walaupun mereka sudah mengerti ahli-ahli Taurat, mengerti hukum-hukum Taurat, hukum-hukum Musa, tetapi mereka tetap hidup sebagai formalitas saja. Oleh sebab itu, di dalam firman Tuhan hari ini, kita akan belajar supaya Anda mendapatkan wawasan atau wahyu bahwa hidupmu sangatlah perlu penyerahan total kepada Kristus Yesus. Kalau kita sudah mendengar sosok Maria Magdalena yang tidak begitu banyak kita dapatkan dari kitab Injil ini membawa kita kepada hal yang kedua atau poin yang kedua dalam mencari jalan. Kita telah membaca teks bahwa Maria memiliki 7 roh jahat, mengenai beberapa hal dan sejak kapan tidak ada keterangan di dalam kitab Injil. Hanya Yesus mengatakan mengenai 7 roh jahat ini. Dalam Matius 12 ayat 43, dia menjelaskan ayat bacaan kita, apabila roh jahat keluar dari manusia, ia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus mencari perhentian, tetapi ia tidak mendapatnya. Roh jahat selalu aktif untuk mencari tempat perhentian. Kita bisa mengetahui di dalam 1 Petrus 5 ayat 8. 1 Petrus 5 ayat 8 dikatakan, sadarlah dan berjaga-jagalah lawanmu si iblis, berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Jadi Anda harus tahu melalui 1 Petrus 5 ayat 8 bahwa roh jahat ini tidak akan pernah berhenti. Dia tidak pernah sakit, dia tidak pernah malas untuk mencari tempat perhentian. Pekerjaannya apa? Pekerjaannya untuk mengganggu orang-orang atau untuk mengacau balokkan ciptaan Tuhan yang sangat berharga yaitu manusia, itu menghancurkan hidup mereka. Jadi roh jahat ini tidak akan pernah diam. Dia selalu mencari tempat perhentian dimanapun tempat perhentian itu berada, dan dia selalu mencari di dalam kehidupan kita, khususnya orang-orang Kristen yang mungkin sudah lama bergereja, sudah lama menjadi orang-orang Kristen. Dan roh jahat ini selalu aktif, selalu bekerja. Ketika hidup seseorang telah dijamah, mungkin hidup Anda sudah dijamah, Anda sudah diselamatkan, tapi hidup Anda tidak terisi atau dipenuhi dengan kehendak Tuhan, atau yang dinamakan penyerahan total. Ibaratnya orang ini membiarkan hidupnya menjadi target iblis. Di dalam ayat bacaan kita, ayat yang ke-44, kemudian Yesus mengatakan, lalu ia berkata, iblis ini berkata, aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu. Maka pergilah ia dan mendapati rumah itu kosong, bersih, tersapu, dan rapi, teratur. Lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya, dan mereka masuk dan berdiam di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu jauh lebih buruk daripada keadaannya semula. Demikian juga akan berlaku atas angkatan yang jahat ini. Apa yang Tuhan Yesus katakan? Ini akan berlaku kepada angkatan manusia yang semakin lama semakin jahat, generasi yang semakin lama semakin jahat. Dan itu bisa kita alami saat ini juga. Semakin lama dunia ini semakin jahat, semakin lama manusia ini semakin jahat. Semakin lama orang Kristen semakin menyepelekan hal-hal atau perkara-perkara Tuhan. Mereka tidak menghormati Tuhan. Mereka tidak menghormati rumah Tuhan. Mereka tidak menghormati jemaat di dalam gereja. Mereka tidak menghormati pemimpin. Mereka tidak menghormati satu dengan yang lain. Mereka tidak menghormati Tuhan yang memberikan hidup dan segalanya. Yesus juga menambahkan bahwa di generasi yang jahat ini atau di akhir zaman ini banyak pengajar-pengajar yang hanya tertarik kepada kuantitas, bukan kualitas. Di dalam Matius 23 ayat 15, Yesus mengatakan, celakalah kamu. Matius 23 ayat 15, celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu mengarungi lautan dan menjelajah daratan untuk menobatkan satu orang saja
menjadi penganut agamamu, dikatakan. Dan sesudah ia bertobat, kamu menjadikan dia orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada kamu sendiri. Anda mengerti nggak apa yang dikatakan Yesus? Yesus mengatakan, celaka kamu pengajar-pengajar, ahli-ahli Taurat, hanya menobatkan seseorang menjadi penganut agama saja, tanpa ada pembinaan, tanpa ada memuridkan, tanpa ada pengarahan, hanya menjadikan dia orang neraka, dikatakan seperti ini. Hanya menjadikan mereka adalah warga negara neraka. Jadi apa yang Yesus katakan ini sangat berkuasa sekali, ya. Di mana saya sebagai pengajar, saya juga tidak mau hanya melihat gereja ini memiliki banyak jemaat, tetapi saya sebagai pengajar bukan hanya saja membuat orang untuk bisa join atau bergabung di dalam gereja, tapi di sini yang kita miliki adalah pemuridan, di mana kita melalui firman Tuhan kita dididik, kita dimuridkan, kita menjadi orang-orang Kristen yang setiap kali kita datang beribadah kita tumbuh secara rohani, supaya kita ada perubahan di dalam kekristenan kita. Saya bukan hanya seorang pengajar yang cukup puas dengan jumlah, tetapi saya mau melihat perubahan terjadi di setiap pribadi di tempat ini. Setiap manusia baru yang Tuhan sudah selamatkan karena kehendak Tuhan, mati di kayu salib dengan penyiksaan yang brutal dan kemudian bangkit dari maut, bukan untuk menjadikan kita orang-orang beragama saja, bukan itu. Kita menjadi orang Kristen, KTP kita Kristen, bukan itu. Tuhan Yesus mati di kayu salib dengan penyiksaan yang sangat luar biasa, brutalnya. Bukan hanya kita menjadi orang Kristen yang menikmati karyanya seperti itu, tetapi Tuhan mau kita betul-betul memiliki suatu standar kekristenan yang tinggi, di mana kita bisa menjadi terang bagi orang-orang di sekeliling kita yang mereka tidak mengenal terang, yang mereka tidak memiliki perubahan. Tapi kalau kita mengenal Kristus secara sungguh-sungguh, kita menjadi pengikut Kristus secara sungguh-sungguh, kita bukan hanya menjadi partisan atau menjadi anggota saja, tapi kita menjadi bersama-sama di dalam tubuh Kristus. Jadi banyak orang yang mengajar menjadikan orang-orang Kristen hanya sekedar beragama saja, hanya sekedar berbuat baik saja, seperti doktrin yang diajarkan di aliran Calvinism, atau yang disebut hyper grace. Kita mungkin jadi hyper grace ini seperti anugerah Tuhan mengalahkan segala. Jadi anugerah yang berlebihan. Dalam arti orang-orang seperti ini, anugerah keselamatan sudah menutupi dosa kesalahan masa lalu dan juga yang akan datang. Jadi ini yang dinamakan hyper grace. Jadi sangat menggampangkan sekali. Kalau aku melakukan kesalahan, Tuhan sudah meng-cover dosa. Aku bisa berbuat seenaknya, aku bisa berbuat apapun yang diinginkan. Tuhan sudah menebus kesalahan. Dan orang-orang seperti ini yang menganut aliran seperti ini selalu menggunakan Roma 8 ayat 1, di mana demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Mereka memutarbalikkan firman Tuhan untuk menyesuaikan dengan keinginan mereka sendiri. Mereka tidak berkomitmen dengan Tuhan, mereka tidak membangun mesbah di dalam hidupnya dengan Tuhan. Tapi mereka bisa mengatakan bahwa tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus. Tapi mereka tidak mengerti ayat yang mereka baca ini. Ya, di dalam Kristus Yesus tidak ada penghukuman, seperti Yesus ada di dalam Bapa. Dan ini akan saya jelaskan bahwa di dalam Yohanes 14 ayat 11, Yesus menjelaskan kepada murid-muridnya
Yohanes 14 ayat 11 sampai dengan 12. Siapa orang-orang yang ada di dalam Kristus ini? Tuhan Yesus memberikan suatu penjelasan mengenai orang-orang yang berada di dalam Kristus ini adalah seperti Yesus berada di dalam Bapanya. Oleh sebab itu Yohanes 14 ayat 11 dan 12 mengatakan seperti ini. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. Jadi orang yang berada di dalam Kristus sama seperti Yesus berada di dalam Bapa. Yesus selalu melakukan pekerjaan-pekerjaan Bapanya. Kalau kita berpatokan kepada Roma 8 ayat 1 tadi, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Pertanyaannya, apakah engkau benar-benar ada di dalam Kristus? Jangan hanya mengutip ayat untuk menyesuaikan dengan keinginan Anda. Tapi Anda tidak, hidup Anda betul-betul tidak ada di dalam Kristus. Tetangga Anda mungkin sudah tahu, keluarga Anda sudah tahu bahwa Anda hanya orang Kristen formalitas. Dan kalau Anda memang betul-betul ada di dalam Kristus, apakah Anda melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan sudah katakan dalam firman-Nya? Yesus melakukan kehendak Bapa, dan jika kita berada di dalam Kristus Yesus, kita juga menyerahkan total hidup kita kepada kehendak. Jadi kita tidak bisa mengatakan aku berada di dalam Kristus, tapi kita mau kehendak kita, bukan kehendak Yesus di dalam hidup kita. Apa yang terjadi dengan rumahnya kosong? Dalam bagian bacaan kita, apa yang terjadi dengan rumah yang bersih, tersapu, rapi, teratur? Dalam ayat bacaan kita, iblis akan mengajak tujuh roh jahat menempati kekosongan itu. Dia akan menyerang. Harus mengerti. Kemudian Yesus di dalam Yohanes 5:14 juga dia mengatakan ini. Yohanes 5:14 saya bacakan untuk saudara. Kemudian Yesus bertemu dengan dia dalam bait Allah, lalu berkata kepadanya, engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk. Bagaimana dengan orang-orang Kristen? Saya mengatakan ini kepada kebanyakan orang Kristen kebanyakan, hanya kepada Anda saja. Bagaimana dengan kebanyakan orang-orang Kristen? Mungkin dari dia mengenal Kristus, atau mungkin hidupnya pernah dijamin oleh Tuhan. Tapi saat ini hidupnya tidak mencerminkan Kristus. Mungkin sejak lahir, mungkin Anda mengalami terobosan, mungkin Anda mengalami mujizat dalam kesehatan, dalam keuangan, dalam pekerjaan. Tapi hidup Anda sampai detik ini masih belum berada di dalam. Apa yang terjadi dengan rumah yang kosong? Apa yang terjadi dengan rumah yang bersih, tersapu, rapi, teratur? Dikatakan, Pak iblis akan mengajak roh jahat menempati hidup yang kosong. Dalam arti agama, perbuatan baik seperti rumah yang kosong yang bersih, teratur, dan rapi. Tapi ini tidak membebaskan orang, karena ini memberi peluang besar bagi iblis untuk memanfaatkan hidup yang seperti itu. Ada orang yang mengatakan, aku orang beribadah kok,
Aku orang beragama, aku orang yang baik, aku suka memberi amal dan sebagainya. Tetapi bukan berarti hidup seperti ini sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Karena kita masih belum menyerahkan total sepenuhnya hidup kita untuk Kristus. Bukan berarti kita akan tinggal di dalam Kristus, tapi malah menjadi sasaran iblis di dalam hidup kita. Maka dari itu jangan kaget kalau Anda melihat ada orang Kristen yang dari sudah lama tetapi hidupnya tidak ada perubahan. Anda melihat banyak orang Kristen yang hidupnya tetap sama, tidak ada perubahan di dalam hidupnya, di dalam karakternya. Jangan kaget, perkataannya yang keluar, cara pemikirannya yang dia pikirkan, kesaksiannya. Jangan kaget, karena ya mungkin orang ini beragama, ya mungkin orang ini saleh, orang ini baik. Tetapi apa yang terjadi dengan rumah yang tersusun rapi, bersih, tapi ditinggalkan kosong seperti itu, tanpa ada Yesus di dalam iblis mengaruh dan iblis mendiam rumah itu. Agama perbuatan baik tidak akan membebaskan kita, tetapi pembebasan total kita akan alami saat kita benar-benar mengutamakan kehendak dalam hidup. Bukan kehendak kita, tapi kehendak kita. Nah, ini membawa kita kepada pembebasan, yaitu poin yang ketiga, poin yang terakhir. Kita semua mau dibebaskan. Kita semua seperti Maria Magdalena yang mungkin mengalami pergumulan yang sangat berat. Pergumulan Maria Magdalena adalah apa? 7 roh jahat ini ada di dalam hidupnya. Nah, kedatangan Yesus ke dunia ini kurang lebih dari 2000 tahun yang lalu untuk memberi manusia pembebasan dari self will. Apa itu self will? Dari kehendak diri sendiri yang di awal penciptaan Adam dan Hawa, karena kehendak diri sendiri. Makanya apa yang terjadi? Membawa generasi manusia kepada maut, kepada kematian, kepada kebinasaan. Kedatangan Yesus ke dunia ini untuk memberi manusia pembebasan dari self will atau kehendak diri kita sendiri, di mana kehendak diri manusia adalah selalu merencanakan hal-hal yang jahat. Kehendak kita penuh dengan dosa, keinginan-keinginan kita penuh dengan keinginan-keinginan dosa. Kembali kepada Maria Magdalena, mungkin dia telah bergumul sekian lama dengan 7 roh jahat di dalam hidupnya. Mungkin dia datang ke para imam, mungkin dia datang kepada orang-orang Farisi, bahkan tabib, para dokter, tetapi tidak ada yang bisa memberikan lepasan total di dalam hidupnya. Mungkin Maria Magdalena berpikir, jikalau para imam, orang-orang Farisi, pendeta, dokter tidak bisa menyembuhkanku, apa harapanku? Apa tujuan hidupku? Dia mungkin putus asa pada waktu itu. Dia tidak tahu kemana dia harus pergi. Mungkin Anda berada di dalam posisi yang sama dengan kehidupan Anda. Sekian lama mungkin Anda telah bergumul seperti Maria Magdalena. Anda telah mencari solusi sesuai dengan keinginanmu, dengan kehendakmu, di dalam gaya hidupmu, di dalam kecanduanmu, di dalam uang, di dalam harta, teman, pacar, hobi, dan sebagainya, dan mencoba dengan berbuat baik, dengan rutin beribadah, dengan datang ke gereja, bahkan sudah lama melayani di dalam gereja. Anda sudah mencari dan mencari, Anda sudah mencoba untuk mencari solusinya, jawabannya, tapi Anda masih tidak mendapatkan kelepasan. Anda masih terperangkap dalam pergumulan. Tuhan Yesus mau membebaskan kamu. Tuhan Yesus mau memberikan jalan kelepasan kepada Anda. Di dalam Kristus selalu ada jawaban. Kita tidak ditinggalkan begitu saja. Tetapi kadang-kadang kita mau kehendak kita, bukan kehendak Tuhan. Kita selalu harus ingat apa yang Tuhan Yesus lakukan
Sampai detik atau titik terakhirnya Yesus selalu mengatakan, bukan kehendakku Bapa jadi, tapi biarlah kehendakmu. Dan inilah sesuatu yang selalu kita dapatkan di dalam kehidupan Kristus berulang kali, supaya nantinya orang-orang Kristen, Anda dan saya, selalu memberikan kepada kehendak Kristus yang terjadi, bukan kehendakku yang terjadi. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, aku mau berikan itu kepada Tuhan Yesus Kristus. Biarlah kehendak Yesus yang terjadi di dalam hidupku, di dalam pergumulanku, apapun yang aku alami. Tuhan Yesus telah memberikan di dalam firman-Nya, dalam Lukas 6 ayat 18 sampai dengan 19, jawaban untuk mendapatkan kelepasan total di dalam hidup kita. Lukas 6 ayat 18 sampai dengan 19 ini adalah ayat di mana dua ayat sebelumnya dari Lukas 8, di mana Maria Magdalena dilepaskan dari ketujuh roh jahat. Lukas 6 ayat 18 sampai dengan 19, mereka datang untuk mendengarkan Dia, mendengarkan Yesus, dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Juga mereka yang dirasuk oleh roh-roh jahat beroleh kesembuhan. Saya yakin Maria ada di situ. Dan semua orang banyak itu berusaha menjamah dia, karena ada kuasa yang keluar daripadanya. Dan semua orang itu disembuhkan. Dan kemudian kalau kita nanti baca di ayat Lukas 8, di situ dikatakan bahwa salah satu yang Maria Magdalena dilepaskan dari ketujuh roh jahat. Ada kelepasan dan kuasa Tuhan terjadi ketika kita mendengar firman-Nya, ketika kita bergumul atau ketika kita membaca firman-Nya. Anda berada di dalam rumah Tuhan. Ini adalah sesuatu yang dikatakan kitab Injil Lukas tadi ya. Mereka datang untuk mendengarkan Yesus. Mereka datang untuk mendengarkan Dia. Yohanes mengatakan firman telah menjadi manusia. Kristus itulah firman-Nya. Dan Kristus sekarang sudah kembali terangkat ke surga, tetapi firman-Nya masih ada di dalam kita. Kita masih bisa datang ke tempat ini, walaupun kondisi situasi yang ada di luar sana yang tidak memungkinkan, yang sangat mencekam dan sebagainya, tetapi kita memiliki waktu di mana kita bisa datang mendengar firman. Ini adalah sesuatu yang berharga. Ini adalah sesuatu yang sangat berharga bagi apa? Ya, tubuh kita bisa sakit, tapi jangan biarkan kerohanian kita sakit. Kita harus memiliki suatu nalar yang sehat untuk kerohanian kita. Karena tubuh kita nantinya akan menjadi rentan dan tubuh kita akan kembali menjadi debu. Tetapi rohani kita tidak akan kembali menjadi debu. Antara kita akan bersama dengan Kristus, atau kita akan selama-lamanya terpisah dari Kristus. Binasa. Jadi Anda harus berpikir, mana yang lebih baik, kehendakku sendiri atau kehendak Kristus menjadi binasa. Aku hanya sebatas orang Kristen yang baik, yang beribadah, atau aku memberikan hidupku pada kehendak Kristus. Karena ketika kita memiliki hal seperti itu, ketika kita memberikan hidup kita kepada Kristus, bukan sekedar terobosan yang kecil terjadi, tapi terobosan besar terjadi dalam ada kelepasan kuasa Tuhan ketika kita begitu menjamah Tuhan. Tuhan, pilih hatiku, Tuhan. Setiap kali kita berada di dalam gerejanya, bukan hanya sekedar kita hadir di tempat ini saja, tetapi tilik hatiku melalui firman-Mu, Tuhan. Kau tilik hatiku. Kau buat aku berubah. Kau buat aku lebih mengutamakan kehendak-Mu daripada keinginanku, kedaginganku. Ada kelepasan di dalam kuasa Tuhan, di dalam firman-Nya.
Kalau kita memperbolehkan seperti yang tadi dikatakan, mereka berusaha menjamah dia. Apakah Anda saat Anda berada di rumah Tuhan, Anda berusaha menjamah Tuhan? Ataukah Anda hanya orang-orang Kristen yang formalitas saja? Tapi setiap kali Anda datang ke tempat ini, Anda betul-betul menjamah Tuhan, pilih hatimu, ampuni dosaku, jadikan aku manusia baru. Kita harus melihat sisi kerohanian kita. Saya yakin Maria Magdalena ada di antara kerumunan orang banyak itu seperti yang saya katakan, dan bukan sampai di situ saja. Kelepasan Maria Magdalena membuat dirinya memutuskan untuk menjadi salah satu pengikut Yesus yang menyerahkan hidupnya sepenuhnya. Lukas 8 ayat 1. Nah, di situ dikatakan, dan ayat 2, seperti yang tadi saya bacakan, tidak lama sesudah itu Yesus berjalan berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa memberitakan Injil Kerajaan Allah. Lukas 8 ayat 1 dan 2. Ke-12 muridnya bersama-sama dengan dia. Ayat yang kedua, dan juga beberapa orang perempuan yang telah disembuhkan dari roh-roh jahat atau berbagai penyakit, yaitu Maria yang disebut Magdalena yang telah dibebaskan dari 7 roh jahat. Dia ikut Kristus saat itu juga. Maria Magdalena mengikut Kristus, bahkan dia orang pertama datang ke kubur Yesus. Bukan murid-murid Tuhan Yesus yang lainnya, tapi Maria Magdalena dituliskan di dalam Alkitab, dia adalah perempuan pertama kali datang dalam gua atau datang ke gua di mana Tuhan Yesus. Markus 16 ayat 9. Setelah Yesus, Markus 16 ayat 9, setelah Yesus pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, dia mula-mula menampakkan dirinya kepada siapa? Maria Magdalena. Daripadanya Yesus pernah mengusir 7 setan. Jadi ini direkam lagi di dalam Alkitab. Ini adalah sesuatu hal yang signifikan, ini adalah sesuatu hal yang sangat penting. Walaupun keterangan mengenai Maria Magdalena hanya sedikit, tetapi di dalam kitab Injil dikatakan berkali-kali Maria pernah berkumpul dengan 7 setan ada di dalam hidupnya. Tuhan Yesus melepaskan total, mengalami kesembuhan total dalam hidupnya. Dan pribadi Maria Magdalena adalah pribadi yang sepatutnya dikatakan. Dia bertahan sampai pada akhirnya. Dan saya mau menguatkan saudara-saudara, kita tidak tahu kapan Tuhan Yesus datang. Tapi apakah Anda bertahan sampai pada akhirnya? Ketika anak-anak yang itu datang ke dunia ini, apakah hidup Anda sejajar dengan kehendak Tuhan? Ataukah sampai saat ini Anda masih sejajar dengan kehendak diri, keinginan diri sendiri? Kita tidak tahu kapan Tuhan Yesus datang, atau kita tidak tahu kapan kita akan meninggalkan. Kejadian Sriwijaya SJ 182, mereka tidak tahu pada hari itu juga mereka akan bertemu dengan Sang Pencipta. Mereka buru-buru beli tiket pesawat dan sebagainya. Kemudian ada yang gelisah karena tiketnya hangus karena tidak memenuhi persyaratan, karena ada deteksi ada sesuatu, ada virus corona dalam dunia tidak diperbolehkan, atau mungkin tesnya masih belum dijalankan, belum mendapatkan hasil tes, dan mereka kecewa karena mereka ketinggalan pesawat. Tapi mereka nggak akan kecewa sekarang, karena mereka tahu kalau aku di pesawat itu, apa yang terjadi? Hidup manusia seperti ini. Jangan sampai kita nantinya akan kecewa, karena kita sibuk dengan keinginan-keinginan kita sendiri, tanpa kita berpikir perkara-perkara kita, tanpa kita berpikir rencana Tuhan untuk hidup kita.
tanpa kita berpikir untuk berkomunikasi dengan Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, memiliki hubungan dengan Tuhan, kita sibuk oleh perkara-perkara ini. Jangan seperti itu. Maria Magdalena tidak mau menyia-nyiakan anugerah keselamatan yang sudah dia dapat di dalam hidupnya. Ketika Tuhan Yesus menjamah hidupnya, dia tidak kembali pulang. Kita tahu, kita sudah membacanya. Tapi dia memutuskan untuk dari detik itu, dari saat itu pulang, hidupku telah dijamah oleh Kristus. Aku mau mengikut dia sampai sekarang. Ya, memang kita tidak tahu apa yang terjadi dengan kehidupan Maria Magdalena. Tetapi di dalam Alkitab telah dibuktikan bahwa Maria Magdalena tetap setia. Dia adalah orang pertama kali, wanita pertama kali datang kepada hadirat Tuhan. Seperti dia datang kepada hadirat Tuhan, meminta hidupnya disembuhkan. Lalu Yesus dikabarkan meninggal, dikubur di gua. Maria Magdalena yang pertama kali bertatap muka dengan Kristus. Ini luar biasa. Karena ini kesaksiannya kita bisa dapat dari Maria Magdalena. Dia tidak kembali pulang. Dia tidak menjadi orang yang baik dan hanya menjalankan rutinitas ibadahnya, tapi dia mengikut Kristus. Dia tidak membiarkan hidupnya, rumahnya kosong bersih-bersih, tapi dia memperbolehkan Kristus ada di dalam hidupnya. Maria Magdalena menjadikan Tuhan Yesus sungguh selamat di dalam hidupnya, mengabdikan hidupnya kepada kehendak Tuhan sampai pada akhirnya. Dan kita mau menjadi sosok seperti Maria Magdalena. Amin. Di saat-saat yang seperti ini, saat-saat yang tidak bisa ditentukan oleh siapapun. Kita tidak tahu kapan waktu kita berakhir, kapan kita bertemu dengan pencipta kita. Jangan lewatkan. Ini adalah pesan firman Tuhan yang sangat sederhana. Melalui kehidupan sosok Maria Magdalena, kita juga dipicu, kita juga dikuatkan untuk selalu datang menjamah hadirat Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, dan memberikan hidup kami biar kehendak Kristus terjadi di dalam hidup. Bukan hidup lagi, tapi biarlah kehendak terjadi. Amin. Mari kita sama-sama tundukkan kepala.